Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Jaga kesehatan, tingkatkan imun, biar kita nanti bisa menerima pembelajaran dengan baik. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita peroleh nanti bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan lanjutkan yaitu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks berita yaitu KD 3.2. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dalam kurung membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan berikutnya menganalisis aspek kebahasaan teks berita. Kita bahas strukturnya dulu ya. Struktur teks berita meliputi orientasi, peristiwa, sumber berita. Orientasi bagian ini merupakan pembukaan dari hal yang akan diberitakan. Bagian orientasi pada umumnya berada di awal teks sebagai pengantar menuju bagian peristiwa atau disebut pembuka ya. Berikutnya yang B, peristiwa. Peristiwa merupakan tahap inti dari sebuah cerita. Berita dinarasikan sedemikian rupa hingga tersaji beberapa fakta yang kemudian dimunculkan sebagai sajian berita terkini. Meliputi 5W, meliputi unsur 5W plus 1H yang terdiri atas apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang C, sumber berita. Sumber berita merupakan referensi dari narasumber di dalam berita. Sumber berita tidak selalu berada di akhir berita, namun bisa berada dalam berita itu sendiri ya. Jadi tergantung nanti bisa di tengah atau di mana ya. Untuk sumber berita ini nanti yaitu maksudnya kalian mendapatkan berita itu dari mana ya. Seperti itu. Tadi struktur, sekarang aspek. Aspek kebahasaan teks berita meliputi kata keterangan atau adverbia, B, verba transitif, C, verba pewarta, D, kalimat langsung, dan E, kalimat tidak langsung. Kita bahas yaitu keterangan adverbia dulu. Macam-macam adverbia sebagai berikut. 1. Adverbia alat atau keterangan alat. Merupakan adverbia yang menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Biasanya ditandai dengan kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan ya. Jadi itu nanti kalimat keterangan alat yang digunakan seperti itu. Berikutnya nomor 2. Adverbia cara atau keterangan cara merupakan adverbia yang menggunakan kata dengan, secara, melalui. Berikutnya 3. Adverbia penyebab, keterangan penyebab ya, merupakan adverbia yang ditandai kata untuk, guna, bagi, buat, dan demi. 4. Adverbia waktu atau keterangan waktu merupakan adverbia yang menjelaskan keterangan waktu dan informasi yang diberitakan. 5.
adverbia tempat, yaitu merupakan adverbia yang menggunakan kata depan di, ke, dari, sampai, dan dalam. Jadi nanti kalau kata depan seperti di, ke, dari, itu nanti tulisannya dengan kata yang mengikuti dipisah ya, karena bukan imbuhan. Masih lanjutannya yaitu keterangan atau adverbia. Tadi kan 5, sekarang 6. Adverbia aposisi merupakan adverbia yang menjelaskan kata benda dengan adanya tanda apit, tanda koma, tanda pisah, dan tanda kurung. 7. Adverbia tambahan merupakan adverbia yang menjelaskan kata benda tetapi tidak dapat menggantikan unsur yang diterapkan. 8. Adverbia pewarta merupakan adverbia yang memberikan pembatas kata benda dan tidak dapat ditiadakan. Berarti harus ada ya. 9. Adverbia penyerta merupakan adverbia penyerta menggunakan kata dengan, tanpa, atau bersama. 10. Adverbia similatif merupakan adverbia yang mengungkapkan kesamaan atau kemiripan dari kedua kejadian. Menggunakan kata seperti, bagaikan, dan laksana. Berarti ibarat ya ini. Tadi yang pertama keterangan atau adverbia, sekarang yang kedua, unsur yang kedua, verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang memerlukan dua nomina, satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek dalam kalimat aktif. Verba kan kata kerja ya, transitif. Kata kerja transitif berarti kata yang menggunakan objek. Berikutnya C, verba pewarta. Verba pewarta merupakan kata yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Verba pewarta selalu dijumpai dalam artikel di koran, yaitu kalimat yang bertanda petik, kemudian di belakangnya tanda petik itu terdapat kata ujar, kata, ungkap, ucap, jawab, dan lain-lain. Diungkapkan oleh siapa ya, kata siapa itu nanti ada di artikel yang ada di koran. Sekarang yang D, kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicara atau seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan oleh sumber. Dari hasil kutipan ya. Berikutnya, kalimat langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik atau petik rangkap yaitu contohnya. 2. Huruf pertama pada kalimat dipetik menggunakan huruf kapital. 3. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. 4. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Berikutnya 5. Pola susunan A. Pengiring,
kutipan ya dikasih tanda petik. Terus kalau di depan itu kutipan dulu berarti di pengiringnya di berikutnya itu dikasih tanda koma ya. Berikutnya untuk kutipan dulu, pengiring, kutipan itu bisa juga ya cara menyusunnya. Tergantung kutipannya di tengah boleh, di belakang boleh ya, tergantung pembuatan kalimatnya. Cara membaca pada kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Kalimat tidak langsung. Ya, dari kalimat langsung sekarang kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung sebagai berikut. 1. Dalam penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Ya, tadi yang langsung menggunakan tanda petik, kalau tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. 2. Intonasi membacanya datar. Nomor 3. Terdapat perubahan kata ganti orang. A. Kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga, makanya saya, aku menjadi dia atau ia. Kan menirukan ya. Maunya dia berkata loh, padahal ini nirukan ya. Jadi saya tadi akan berubah menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama. Kamu, dia menjadi saya atau nama orang. C. Kata ganti orang kedua dan ke satu jamak berubah menjadi kami karena lebih dari satu ya, kita dan mereka. D. Biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Anak-anakku, demikian penjelasan materi menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila kurang jelas, kalian bisa menghubungi saya lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.